Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ketenarannya terutama terletak pada kuliahnya di Universitas Berlin tentang fenomenologi pikiran, logika, dan subjek Encyclopedia of Philosophical Sciences-nya. Dalam fenomenologinya, ia menyajikan sistem filosofisnya, menunjukkan proses historis di mana pikiran mencapai konsepsi yang tepat tentang kebenaran. Dalam ensiklopedia yang ia susun sebagai teks logika dan kuliahnya, ia terus mengembangkan berbagai bagian sistemnya. Pengaruh Hegel pada gerakan filosofis berlanjut hingga hari ini baik dalam tradisi analitik dan kontinental, serta Marxisme dan pragmatisme Amerika. Hegel lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1770 di Stuttgart, capital of the Duchy of Württemberg in southwestern Germany. Ayahnya, Georg Ludwig, adalah sekretaris kantor pajak di Istana Duke Karl Eugen dari Württemberg. Ibu Hegel, Maria Magdalena Luisa Neufrohm, adalah putri pengacara Landgerichtshof di Württemberg. Ketika Hegel berusia 13 tahun, dia meninggal karena demam biliar. Saudara Georg Ludwig tahun 1776 sampai tahun 1812, yang meninggal sebagai perwira selama kampanye Napoleon tahun 1812 di Rusia. Pada usia 3 tahun, Hegel menghadiri sekolah Jerman. Pada tahun 1776, ia memasuki Stuttgart's Eberhard Ludwigs Gymnasium, dan selama masa remajanya membaca dengan rakus, menyalin kutipan panjang dalam buku hariannya. Hegel mendapatkan posisi di Universitas Jena sebagai privat dosen tidak digaji, setelah menyerahkan disertasi pengukuhan De Orbitis Planetarum, di mana ia secara singkat mengkritik argumen matematis yang menegaskan bahwa harus ada planet di antara Mars dan Jupiter. Kemudian pada tahun itu, buku pertama Hegel Perbedaan Antara Sistem Filsafat Fichte dan Schelling selesai. Pada tahun 1805, Universitas mempromosikan Hegel ke posisi profesor luar biasa yang tidak digaji setelah dia menulis surat kepada penyair dan Menteri Kebudayaan Johann Wolfgang Goethe memprotes promosi musuh filosofisnya Jakob Friedrich Fries di depannya. Hegel berusaha untuk meminta bantuan penyair dan penerjemah Johann Heinrich Vogt untuk mendapatkan pos di Universitas Heidelberg yang bangkit kembali, tetapi dia gagal. Di dataran tinggi di luar kota pada hari itu, Napoleon memberikan sentuhan akhir pada fenomenologi of the spirit-nya ketika dia melawan tentara Prusia di pertempuran Jena. Sehari sebelum pertempuran, Napoleon memasuki kota Jena. Penulis biografi Hegel, Terry Pinkat mencatat bahwa pernyataan Hegel kepada Niethammer adalah semua pertimbangan ekstra mengingat dia telah menyusun segmen kritis fenomenologi di mana dia mengatakan bahwa revolusi sekarang telah secara resmi melampaui setiap tanah lain, Jerman, yang dapat menyelesaikan, dalam pemikiran, apa yang paling sederhana diselesaikan oleh revolusi dalam praktik. Meskipun Napoleon telah menyelamatkan Universitas Jena dari banyak kehancuran kota yang mengelilinginya, beberapa mahasiswa lagi setelah perang dan pendaftaran menderita, membuat kemungkinan keuangan Hegel lebih buruk. Hegel melakukan perjalanan dalam cuaca dingin ke Bamberg dan tinggal bersama Niethammer untuk mengawasi bukti-bukti fenomenologi yang terungkap di sana. Meskipun Hegel berusaha untuk mendapatkan semua jabatan profesor lainnya, bahkan menulis Goethe dalam upaya dan membantu mempertahankan peran abadi mengubah profesor botani, ia menjadi tidak dapat menemukan peran abadi. Dengan lahirnya anak haramnya Ludwig, yang dia beri nama berdasarkan nama saudaranya, pada Februari tahun 1807, yang dia rasa bertanggung jawab untuk mendukungnya. Dan bersama dengan tabungan keuangan pribadinya dan biaya dari fenomenologi Abyss,
Hegel enggan pindah ke Bamberg untuk tumbuh menjadi editor surat kabar lingkungan, Bamberger Zeitung, peran yang dia terima dengan bantuan Niethammer. Tak lama kemudian, anak haramnya Ludwig Visser, sekarang 10, memasuki keluarga Hegel pada April tahun 1817 setelah menghabiskan waktu di panti asuhan setelah kematian ibunya Christiana Burckhardt. Pada tahun 1817, Hegel menerbitkan ringkasan Encyclopedia of Philosophical Sciences sebagai ringkasan filsafatnya untuk mahasiswa yang menghadiri kuliahnya di Heidelberg. Pada tahun 1818, Hegel menerima panggilan baru sebagai kepala Departemen Filsafat di Universitas Berlin, sebuah jabatan yang telah kosong sejak kematian Johann Gottlieb Fichte pada tahun 1814. Di sini Hegel menerbitkan Filsafat Keadilan, 1821. Selama dekade terakhir hidupnya, Hegel tidak pernah menerbitkan buku lain, tetapi secara menyeluruh merevisi ensiklopedianya, edisi kedua 1827, edisi ketiga 1830. Dalam filsafat politiknya, ia mengkritik karya reaksioner Karl Ludwig von Harer, yang berpendapat bahwa hukum tidak diperlukan. Karya Anumerta Hegel memiliki pengaruh penting pada karya-karya berikutnya tentang agama, estetika, dan sejarah karena presentasinya yang komprehensif tentang mata pelajaran yang tercakup dalam kuliahnya. Pertimbangan tentang hakikat seni yang dimiliki Barat, komprehensif karena bersumber dari metafisika. Anak haram Hegel, Ludwig Visser, baru-baru ini meninggal di Batavia saat bertugas di tentara Belanda, dan berita kematiannya tidak pernah sampai ke ayahnya. Awal tahun berikutnya, saudara perempuan Hegel, Christian, tenggelam. Dua putra Hegel yang tersisa, Karl, yang menjadi sejarawan, Immanuel, yang memulai karirnya di bidang teologi, berumur panjang, melestarikan manuskrip dan surat-surat ayahnya, dan menghasilkan edisi karya-karyanya. Jangan lupa like, subscribe, klik tanda lonceng dan komen.